Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video presentasi saya yang percaya deh bakal lebih seru dari yang kalian bayangkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Hikmatul Fikri dengan NIM 2530 2020 90020. Aku mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Biologi dari Universitas Palangkaraya. Nah, hari ini aku mau ngajak kalian ngobrolin tentang sesuatu yang mungkin belum pernah kalian sadari sebelumnya. Nah, dan ternyata cara belajar orang dewasa itu beda banget sama cara belajar anak-anak. Dan banyak salah kaprah soal ini. Topik yang akan aku bawain pada video ini yaitu pembelajaran orang dewasa alias andragogi. Yuk, langsung aja kita ke videonya. Coba bayangin deh, kamu udah kerja, punya tanggungan, sibuk sana-sini, terus tiba-tiba harus ikut pelatihan. Pas masuk ruangan, instrukturnya sibuk ceramah panjang lebar, kayak guru SD. Gak nanya pendapat kamu sama sekali. Terus materinya kayak gak nyambung sama kehidupan nyata kamu. Hasilnya, kamu jadi setengah yang ngedengerin, setengah yang scroll TikTok, setengah yang mikirin nanti siang makan apa ya. Nah, tapi itu bukan salah kamu, tapi salah pendekatannya. Faktanya, banyak program pendidikan dan pelatihan buat orang dewasa masih pakai cara yang dirancang buat anak-anak. Satu arah, guru yang pegang kendali, peserta cuma duduk manis dan cuma denger. Padahal orang dewasa itu bukan anak kecil yang cuma disuruh duduk manis aja. Mereka punya pengalaman, punya tujuan, dan butuh pendekatan yang berbeda. Nah, dari sinilah hadir yang namanya andragogi. Apa sih andragogi itu? Jadi, andragogi ini berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya seni dan ilmu membimbing orang dewasa untuk belajar. Orang yang paling berjasa mempopulerkan konsep ini adalah Malcolm Knowles, yaitu seorang ahli pendidikan dari Amerika tahun 1968. Dia nulis artikel yang lumayan provokatif, judulnya Andragogy, Not Pedagogy. Soalnya dia bilang, stop deh, cara lama udah gak cukup tau. Les mendefinisikan andragogy sebagai the art and science of helping adults learn, yaitu seni dan ilmu untuk membantu orang dewasa belajar. Bukan memaksa, bukan juga menggurui, tapi membantu. Nah, intinya andragogi ini bukan cuma metode ngajar, tetapi andragogi adalah cara pandang bahwa orang dewasa itu adalah individu yang mandiri, berpengalaman, dan tahu apa yang mereka butuhkan. Sekarang bedanya sama pedagogi itu apa sih? Nah, gampangnya gini, pedagogi itu kayak anak kelas SD, guru yang pegang kendali penuh, murid cuma duduk, dengerin, hafalin, terus diudah. Nah, motivasinya gimana dong? Nah, motivasi belajar mereka yaitu supaya nilainya bagus dan gak dimarahin orang tua. Sedangkan andragogi itu beda 180 derajat. Orang dewasa belajar karena mereka sendiri yang mau. Dan yang paling penting, soal orientasi waktu. Anak-anak belajar sesuatu untuk di masa depan, sedangkan orang dewasa belajar sesuatu yang berguna hari ini, sekarang, dan bisa langsung dipakai. Kalau nggak relevan, skip deh. Mereka udah terlalu sibuk untuk itu. Kemudian ada 6 karakteristik pada peserta dewasa menurut Knowles. Yang pertama, konsep diri yang mandiri. Orang dewasa itu nggak suka dikontrol. Kalau diperlakukan kayak kecil, siap-siap deh, mereka bakalan duduk ambil main HP. Kedua, pengalaman hidup adalah harta karun. Mereka datang bukan dengan kepala kosong. Pengalaman hidup bertahun-tahun bukan gangguan. Nah, itu adalah aset belajar yang paling berharga. Ketiga, kesiapan belajar tergantung peran sosialnya. Ibu rumah tangga jauh lebih semangat belajar memanajemenkan keuangan daripada belajar kalkulus diferensial. Ya iyalah, yang satunya kan langsung dipakai. Sedangkan yang satunya, yang keempat, orientasi pemecahan masalah. Mereka belajar bukan cuma buat lulus ujian, tetapi karena ada masalah nyata yang harus diselesaikan. Yang kelima, motivasi intrinsik. Pendorong terkuat bukan cuma gaji atau takut dipecat, melainkan motivasi dari diri sendiri yang mau berkembang. Yang keenam, mereka perlu tahu alasannya.
Sebelum mau belajar, mereka pasti tanya dulu, ini buat apa sih? Kegunaannya apa? Kalau nggak dapat jawaban yang memuaskan, jangan harap mereka bakal fokus. Biar nggak cuma teori, yuk kita langsung lihat contoh nyatanya. Penelitian Safa dan kawan-kawan pada tahun 2022 mengkaji kursus menjahit di lembaga kursus pelatihan Kutilang. Pesertanya mulai dari remaja 17 tahun hingga ibu rumah tangga 27 tahun yang ingin mandiri secara ekonomi. Motivasinya jelas dan relevan, tapi kenyataannya pelajaran masih satu arah dan didominasi instruktur. Pas pandemi datang dan semua dipindahkan secara daring, motivasi peserta langsung anjlok karena gak adanya strategi adaptasi. Pandemi itu ibarat tes dadakan yang mengekspos kelemahan yang udah ada dari dulu. Kalau dari awal Adragogi diterapkan, peserta punya kemampuan belajar yang gak gampang goyah. Kemudian ada 4 rekomendasi singkat berdasarkan contoh nyata tersebut. Pertama, ubah peran instruktur dari yang serba tahu menjadi fasilitator yang setara. Yang kedua, lakukan asesmen kebutuhan dulu sebelum program dimulai. Yang ketiga, buat pembelajaran lebih fleksibel. Gabungkan tatap muka, diskusi, dan tutorial secara mandiri. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, libatkan peserta dalam evaluasi diri sendiri untuk mengembangkan kemandirian dalam belajar. Jadi, kesimpulannya, andragogi bukan hanya istilah keren di buku teks saja. Ini pengingat bahwa orang dewasa butuh difasilitasi, bukan diceramahi. Mereka belajar paling efektif ketika tahu kenapa mereka belajar, materinya relevan, pengalamannya dihargai, dan dilibatkan secara aktif. Sebagai calon pendidik, ini penting banget buat kita. Karena suatu hari nanti kita nggak cuma ngajar anak-anak, siapa tahu nanti akan ketemu orang dewasa yang butuh pendekatan yang berbeda. Baik, semoga video ini bermanfaat, dan kalau lebih jujur, semoga kalian gak ngantuk ya nontonnya. Terima kasih udah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!